Welcome to podcast Amikom Jogja. Hey, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Kali ini podcast Amikom kedatangan tamu yang luar biasa ya, karena kita download dari Padang ya kan. Dan ini salah satu konten kreator TikTok yang mungkin menghiasi FYP Anda dan sedang menjadi sorotan netizen Indonesia. Langsung aja kita sambut. Selamat siang. Selamat siang. Halo. Teman-teman Amikom semuanya, Mbak Rona. Ya. Anyway, saya bukan dari Padang, saya orang Jogja. Oke, karena dulu kuliahnya di Jogja. Enggak juga sih. Emang bapak saya Jogja kan? Oh iya, Iya, jadi darah Minang sama Jawa ya di mix jadi beginilah. antara gudeg sama nasi Padang. Iya. Jadinya enak kan? Jadinya enak. 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 Mantap. Oke, berarti aku panggilnya Mas Adit aja ya, karena Ya, orang Jogja. karena, Ya. kayak lebih seneng aku dibilang orang Jawa deh. Why? Lebih mayoritas aja gitu kan. Oh, asik. Biar The followernya banyak power ya. of majority. Iya. Oke, jadi dulu tuh Mas Adit tuh sering main ke Amikom juga ternyata waktu kuliah, ya kan. bener. Sekarang datang lagi ke sini dengan keadaan yang berbeda ya, Kak. Keadaan Ya? yang berbeda. Dulu kami Kom Jogja main musik. Oke, kalau Sama- sekarang Ya. jadi pembicara IT, guys. Sekarang di bidang IT jauh banget. Iya, udah bidang IT, and then sekarang dulu musik, terus juga mengkritik politik, Oh, jelas. mengkritik konten kreator, Oke. dan ini sebenarnya misinya dalam hidup ini itu apa? Oke. Ini sebenarnya udah sering sih ditanyain. Kenapa sih caper ya gitu kan? Atau Pansos ya? Pansos ya gitu. Oh. Ini jawaban saya real ya. Kalau buat pansos better nggak gitu caranya. Karena kan banyak lah, maksudnya kita juga kenalan teman-teman influencer bahkan yang udah gede-gede, tapi saya nggak pernah pakai mereka untuk di konten gitu-gitu lah. Padahal kenal, padahal teman dekat. Oke. Tapi ya udah, kalau saya konten ya saya sendiri gitu. Better kayak gitu, lebih cepat gitu ya, lebih positif juga. Cuman yang jadi concern kenapa kok segitunya gitu ya, sampai dibilang caper, dibilang kayak kaku amat lo apa segala macam. Karena memang saya melihat dunia ini makin kesini makin jahiliyah nih. Waduh, tanda-tanda kiamat ini apa gimana? Tanda-tanda kiamat gitu loh. Maksudnya banyak dari konten-konten di zaman sekarang itu yang pada akhirnya itu menormalisasikan penyimpangan. Oke. Seperti ya laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, yang pada akhirnya kita lihat ya viral yang merajai atau meratui viral di Indonesia itu adalah yang modelannya seperti itu. I'm not homophobic ya, saya tidak bukan yang anti atau tidak mau berteman dengan orang-orang yang dalam tanda kutip LGBTQ, teman-teman banyak yang juga kayak gitu, tapi dalam urusan campaign, I'm not. Gua akan sangat-sangat mengutuk itu gitu. Jadi sekalipun ya lu benci sama gua gara-gara gua terlalu serius, terlalu kaku, ya bodo amat. Ya gua nggak suka karena itu emang salah gitu. Oke. Tapi kalau orang menganggap itu menjadi kayak ini anak memang membuat hari-hariku berwarna nih, kayak Oke. membuat happy aja. Misal kita capek kerja, and then konten kreator yang mungkin yang seperti itu tuh membuat mood kita naik gitu. Setuju, dan itu juga banyak kok komentar kayak gitu. Banyak banget. Tapi balik lagi, pertanyaan cuma satu buat ngejawab orang-orang seperti itu. Oke, menghibur ya. Kalau anakmu seperti itu ngomong nggak? Kalau duitnya banyak, Oke, it's okay. Nggak apa-apa, berarti jelas kan. Maksudnya Iya. intensinya jelas. Money. Berarti dalam tanda kutip dia akan menghalalkan segala cara buat ngedapetin itu. Sekalipun itu dalam tanda kutip penyimpangan dan efek sampingnya itu adalah ditiru dan dilihat oleh anak-anak di bawah umur. Sebenarnya itu yang saya pikirin itu mungkin sejauh itu ya, lebih ke dosa jariah gitu loh. Kayak lu mikir nggak sih ketika lu seperti itu apa efek atau dampaknya terhadap orang banyak, karena lu adalah sosok yang pada akhirnya ketika lu disenangi maka lu akan cenderung ditiru.
Oke. Ketika lu cenderung ditiru, maka ya apa ya, pada akhirnya itu lu bisa memberikan dampak yang besar gitu sama orang banyak gitu kan. Tapi sekali lagi I'm not personal, gua nggak apa ya ibaratnya tuh aku nggak benci dengan personal, tapi aku cuman benci dengan bagaimana cara dari orang-orang di belakang layar atau operator-operator di belakang layar yang membuat agenda-agenda seperti ini yang pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang tren dan standar hiburan tadi gitu loh. Oke. Sampai sempat dicap jadi orang paling serius di Indonesia ya. Of course. Dan saya bangga dengan hal itu. Bangga ya. Bangga. Siapa yang tim Mas Fuadit nih? Komen ya. Oke, tadi ngomongin sosial media juga kan sekarang jadi berkecimpung nih di dunia sosial media and then jadi content creator yang kontennya tentang teknologi, tentang IT, AI dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang banyak ditonton justru yang mengkritisi hal-hal yang lagi viral. Nah, apakah memang balik lagi cara kerja sosial media kayak gitu setelah Mas Adit jadi content creator nih? Atau gimana cara mainnya sih? Kamu memperhatikan itu juga ya. Ternyata yang rame itu malah yang begitu ya. Iya Kak. Iya. Kan saya nonton pas lagi bahas AI gitu. Lah itu dia. Dikit. Iya bener kan. Bener emang gitu. Nah itu dia lucunya Indonesia ini. Gitu loh. Ya bagaimana orang tidak mengkritik. Sedangkan ketika kita fokus dengan sesuatu yang mungkin itu berguna buat dia, atau memang itu informatif, kadang kan nggak cuma tentang AI ya, apapun lah edukasi gitu yang dalam tanda kutip ensiklopedia lah gitu ya, yang mungkin semua orang tuh bisa masuk lah. Ya mereka tidak menyukai itu gitu loh. Jadi saya tetap menjadikan konten edukasi itu pondasi aja. Sisanya setelah itu lebih ke slice of my life aja, kayak ya udah itu bagian dari hidup gua. Karena di dunia nyata pun ketika gua ketemu orang yang sekiranya ada satu penyimpangan atau satu kesalahan yang dia lakukan, gua akan berani negur. Gua nggak peduli dia backgroundnya siapa, mau dia dari apa kek, mungkin ada juga mungkin misalnya kayak aparat gitu ya, dia ngelakuin tindakan kesalahan depan kita. Saya bukan orang yang worry untuk ngasih tahu kalau itu salah gitu loh. Jadi memang ya sama, berbanding lurus apa yang ada di sosial media sama di dunia asli, ya udah begitu. Oke. Sama ini nih, kan tipe-tipe konten macam-macam ya Mas Adit ya. Kalau yang jual kesedihan, what's your opinion? At least dia nggak menyimpang lah. Oh, it's okay. Kalau jadi saya nggak sekaku itu ternyata kan. Maksudnya kan ada yang orang yang apa-apa salah, dia doang yang benar gitu loh. Yang saya fokusin cuma satu, penyimpangan aja, nggak ada yang lain. That's it. Kalau misalnya ada orang, misalnya kontennya manjat pintu atau keluar dari kursi, it's okay. Itu kan bukan penyimpangan. Okay. Itu cuman ya udah dia berkelakar aneh aja, atau misalnya dia lagi petakilan, it's okay. Yang saya fokusin cuman penyimpangan, udah nggak ada yang lain. Tapi kalau misal branding image-nya dia di sosial media tuh emang mungkin dibuat sedikit kemayu gitu, tapi in real life sebenarnya dia cowok. Misal ya udah ya karena dia tahu nih kalau aku bikin konten yang kayak gitu itu tuh lebih banyak yang nonton. Maksudnya dia memahami ini ya algoritmanya ya, ketika dia push nih konten yang kayak gini, engagement banyak gitu kan. Padahal sebenarnya in real life dia ya laki gitu. Just a branding image in social media. I don't know. Maybe. Tapi ya kenapa nggak dengan laki aja? Apakah? Ya makanya itu tadi. Siapa yang membuat standarisasi kemayu itu menjadi sebuah hiburan? Saya pengen bertanya, itu agenda siapa yang membuat itu menjadi sesuatu hal yang kayak, oh lucu, it's okay, I know
punya teman-teman yang kayak gitu juga lucu memang gitu kan. Iya kan? Maksudnya kehadirannya itu sudah Lucu menarik. memang menggembirakan gitu loh. Tapi at least pada saat saya bertemu sama mereka sedang tidak berpakaian perempuan. Jadi ya sudah. Tapi kita semua tahu itu salah. Ketika kita semua tahu itu salah, at least just for you aja lah. Maksudnya ya udah itu buat lo aja. Jangan di campaign, jangan dilihatin di publik. Bahkan setelah kasus itu, saya tuh pernah ngebahas tentang LGBTQ dan itu viral banget di TikTok. Tapi abis itu setelah seminggu di take down. Why? Dan itu Banyak saya yang tidak report. ngada-ngada, saya ada datanya. Jadi mana kameranya? Saya ada datanya. Jadi saya tidak mengada-ngada terkait mungkin orang bilang ini framing gitu ya. Yeah. Di take down, and then ada yang nge-stitch orang Indonesia, dan dalam tanda kutip dia itu memang mengakui dan memperlihatkan di sosial media kalau dia itu penyuka sesama jenis. Dia mengakui, dia komentar, dia bikin video. Jadi double ya dia ngelakuinnya, dia ngakuinnya, dia double. Kenapa orang-orang sekarang kok nggak malu bikin dosa gitu loh? Itu aja. Dimulai dari mana? Dari hal-hal yang bersifat tadi adiktif, but kita nggak tahu kalau itu tuh ternyata salah. Dan menormalisasikannya. Pada akhirnya itu yang terjadi. Jadi yang saya pikirin itu adalah dampak 10 langkah ke depan. Kalau cuma dampak saat ini, oke lah, hiburan kan kita stres, kan kita capek kerja. Oke, saya tahu Indonesia ini manusia-manusia itu butuh dihibur karena udah stres sama pemerintah. Oke. Ya, oke. Nah, pada akhirnya masyarakatnya ya muncul dengan apa ya, ibaratnya itu sesuatu hal yang membuat apa ya, ibaratnya tuh kalau bius lah. Mereka butuh obat bius untuk membuat mereka itu bisa melupakan sejenak. Oke, saya tidak menyalahkan masyarakat Indonesia menyukai itu. Karena memang salah dari hulunya adalah pemerintah yang pada akhirnya secara manajemen nggak bagus nih, ngebuat orang-orang Indonesia ini hidupnya itu tuh at least dalam tanda kutip tuh udah bahagia gitu loh. Dan efeknya itu kemana ketika dia tidak bahagia? Pada akhirnya dia tidak tahu 10 langkah ke depan itu dampak yang besar akan terjadi seperti apa. Jadi 10 langkah ke depan yang saya pikirin itu lebih kepada bagaimana regenerasi anak-anak muda di Indonesia ini nanti 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, 15 tahun lagi, yang dimana bisa jadi kita mulai sulit nih nyari tentara. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke. Dan itu masuknya itu sebenarnya ke ranah pertahanan. Harusnya masuknya ke ranah Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, karena memang ya kita nggak tahu apa tujuan Tiongkok membuat Indonesia seperti apa. Karena kalau kita lihat TikTok China atau Douyin itu kan konten mereka kan very very positif banget gitu loh. Mereka DIY, mereka bikin kostum, mereka bikin drama-drama motivasi, gitu-gitu loh. Ada waktu itu yang mencoba untuk joget-joget cowok pakai rok, dan itu viral. Saya pernah lihat di Reels. Ditangkap sama polisi di sana. Nggak boleh. Kayak gitu banget loh. Padahal tempat lahirnya si platform ini. Iya. Justru malah dia memberikan atau menyuguhkan konten-konten yang berkualitas banget nih sama orang-orangnya di sana, dan diatur banget sama pemerintahnya. Lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gitu. Di negara kita demokratis banget, tapi ya itu saking demokratisnya akhirnya jadi bablas gitu. Oke. Berarti memang sosial media sepengaruh itu ya? Menurut saya ya. Oke. Saya tidak memaksakan pendapat saya, oke? Ya. Oke. Apalagi sekarang kan sudah tahu nih enaknya menjadi seorang content creator. Bahkan banyak paid partnership, and then mungkin endorsement, mungkin sering diundang kemana-mana menjadi pembicara. Mungkin salah satunya karena Mas Adit konten kreator gitu. Nah, gimana nih dengan penghasilan seorang konten kreator? Soalnya aku tahu beliau nih pengusaha juga, kerja di IT. Pengusaha kecil-kecilan lah, nanti orang bilang aku konglo lagi. Udah terus. Udah gitu kerja di IT 10 tahun, kok masih ngonten juga? Apa kurang apa gimana nih?
Iya. Raffi Ahmad aja tuh udah sekaya itu nggak pernah Betul. ngerasa Tetap live cukup. ya. Iya, ada aja. Dia tuh live jualan apa skincare gitu-gitu macam-macam ya. Iya. Eh konten itu sebenarnya bagian dari visi dan misi kehidupan aja sih. Visi dan misinya apa? Karena memang dari dulu tuh saya pengen jadi orang yang dilihat lah, maksudnya secara pendapat, opini segala macam, yang ya at least bisa nongol di layar kaca orang-orang lah gitu ya. Tapi dulu kan tujuannya waktu diisi Jogja, ya kan pengennya jadi anak band, Menghibur pemusik. lah ya. Ya entertain lah ya gitu. Tapi ternyata nggak kesampaian mimpinya ke sana. Pada akhirnya malah dapet atensinya itu di bidang IT. Jadi aneh. Padahal kan harusnya ini bidang orang-orang belakang meja nih. Bidang-bidang orang-orang nerd gitu kan, yang kayak takut sama kamera gitu-gitu. Nah, malah di sini nih jalannya. Dan akhirnya ya sudah saya jalanin. Terus apa tadi pertanyaannya? Penghasilannya udah Wah, pasti ada yang nyatet nih. Kan pasti penghasilan. banyak mahasiswa yang pengen juga jadi Oh iya content dong. creator. Pasti banyak banget Pasti. di luar mahasiswa pun saya ngeliat orang-orang banyak banget yang pengen masuk. Dosen juga. Dosen gitu-gitu kan, karena melihat kok enak ya. Iya, gitu. katanya orang bilang easy money. Bener gak sih? Bisa ya, bisa enggak. Ianya kenapa? Tergantung orangnya sebenarnya. Sebelum kita masuk ke uang-uang ya, kalau kita mau ada uang yang repetitif terus-menerus, masuknya itu marketnya harus niche. Marketnya harus yang terspesifik gitu loh. Misalnya kita IT, oh ya udah IT aja. Jadikan personal branding kita itu IT kemana-mana gitu. Atau misalnya kita finance tuh lebih banyak. Jadi ada data yang ngomongin konten kreator yang membahas finansial itu relatif red cardnya lebih mahal daripada yang tidak. Itu fakta loh ya, ada datanya. Dan brand yang masuk di bidang finance itu bayarannya lebih mahal. Betul. Dan banyak juga sih. Gitu. Termasuk pinjol. Betul. Saya pernah ditawari, cuma nggak mau karena takutnya nanti yang anti riba nge-unfollow. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak ambil dulu. Dan mereka berani 2 kali lipat. Kalau pinjol-pinjol gitu ya, saya nggak bisa sebut brand ya. Banyak ya. Tapi itu udah terdaftar OJK pastinya. Saya nggak ngambil dan itu mereka berani 2 kali lipat. Berapa red card yang awal kita tawar 2 kali untuk satu video. Tapi selain itu kalau kita balik lagi ke bidang kontennya itu biasanya konten-konten tentang yang umum, hiburan. Itu ini kata agensi ya, itu relatif lebih sedikit yang mau karena saingannya banyak. Orangnya banyak. Jadi pilihan brand itu tuh ada banyak juga. Otomatis ada perang harga di situ. Makin lama makin turun juga. Bahkan ada yang barter aja mau. Barter aja pada akhirnya mau. Nah, akhirnya perang harganya turun. Ya udah pada akhirnya kan jadi rate-nya jadi jelek gitu-gitu loh. Dan brand punya banyak opsi untuk ya kalau lu jual mahal ya bodo amat, gue cari yang lain yang mau gitu. Nah, di situ yang akhirnya perbedaan kualitas dari penghasilannya tadi kalau kita tanya secara spesifik. Jadi It depends on kreatornya ya. Kita nggak bisa ngomong follower sekian pasti sekian. Udah nggak dihargain lagi. Nilai followers lu berapa tuh udah nggak dihargain. Yang dilihat itu adalah engagement-nya. Engagement dia dari video itu at least ya di atas 10.000 setiap videosnya. Itu udah bagus. Berapa? Contoh aja ya. Iya, contoh aja. Ini mungkin red card saya yang lama aja, jangan yang sekarang lah. Kenapa? Ya kalau takut sekarang kan udah update. Ya nanti takut dikira nanti dicari orang pajak gitu kan. Ini jangan jadi thumbnail yang ini Kak. Berapa ya? Kalau dulu itu waktu itu juga saya sambil kerja itu nyayur banget lah. Maksudnya? Banyak lah itu. Kita pas baru-baru Sebutkan. viral itu misalnya dulu itu satu video itu 5 jutaan.
Satu video pendek. Satu video 1 menit, 1,5 TikTok apa menit. Instagram? Dua-duanya. Saya pukul rata walaupun jumlah followersnya beda ya. Iya. 5 juta. Kalau nggak mau. Bahkan tuh sampai nolak. Per satu video. Jadi tuh ada tuh, nanti kalau mau nanti ada saya share chatnya. Jadi saya tolak, saya bilang gini, Kak bisa nggak 2,5 juta katanya gitu. Nawar kan, siapa tahu mau. Saya bilang nggak dulu Kak, saya mager bikin videonya. Dulu sampai kayak gitu. Jujur amat. Iya, saya mau 5 juta karena supaya saya nggak mager ngerjainnya. Oke, paham. Supaya saya tuh dengan hati gitu ngerjainnya. Apakah gitu. itu caranya love yourself gitu loh, kayak kita menilai diri kita jangan serindah itu gitu. Iya, atau mungkin gimana? ya pada saat itu dan ya itu salah satunya, dan yang kedua ya memang mager aja sebenarnya bikin endorse itu. Karena kan kalau kita bikin endorse itu dari brand itu kan banyak requirements yang dia mau, dan itu harus sesuai dan presisi. Kalau mau sesuai style kita gitu boleh nggak? Boleh, cuman tetap kayak mereka itu pasti ada revisi-revisi berkali-kali lah. Belum lagi risiko-risiko kita dapat brand yang agak ribet. Nah, jadi kan dengan angka yang udah kita taruh segitu, itu untuk memanajemen risiko ketika kita ketemu brand yang agak rewel nih gitu loh. Jadi at least kita nggak marah. Karena kalau udah dibayar murah, terus dia mintanya banyak, karena kan ketika kita sudah tanda tangan kontrak, kita tuh udah kayak perjanjian sama setan. Kita harus siap dengan segala apa yang dia minta. Iya. Jadi nggak boleh komplain, Anda kan dibayar. Bahkan minta revisi berkali-kali juga. Iya, pada akhirnya kita harus mau gitu loh. Walaupun mungkin ada juga beberapa yang pakai TNC di awal, kayak revisi cuma 2 kali segala macam. Tapi saya relatif revisi itu boleh berkali-kali lah, bebas gitu. Tapi selama nggak ngetek ulang. Nah, kalau cuma ganti font atau ganti tulisan ini Mas, tambahin tulisan ini, boleh, silakan. Mau di sampai setahun begitu silakan. Nah, ya 5 juta, dan itu kalau kita secara engagement bagus, maksudnya tuh rata tuh kita nggak perlu yang terlalu ini banget, tapi yang penting kita santai aja tetap. Misalnya, angkanya misalnya penontonmu tetap relatif di 50.000 atau relatif di 20.000, itu rata, average-nya segitu. Itu bagus engagementnya, karena ada pemirsa 20.000 orang yang selalu setia untuk nungguin. Itu sudah pasti. Brand itu ngelihatnya seperti itu. Dan ketika engagement kita udah seperti itu, wah percayalah, setiap minggu tuh bisa masuk 2-3 gitu-gitu. Oke, berarti sepakat ya kalau konten kreator ini kalau ditekuni itu menjanjikan. Banget. Cuman yang sulit adalah membuat diri kita unik dan dihargai sama orang yang nonton. Pada akhirnya mau follow kita. Itu yang sebenarnya trust ya, mereka trust sama kita. Ya, trust, dan seberapa penting kita untuk di follow. Karena mungkin ada aja yang nongol kan, sering kita nongol tapi kita gak follow. Iya, betul. Nah itu. Dan seberapa penting kita untuk di follow, dan itu yang membuat seseorang itu pada akhirnya tuh dia bisa upgrade terus level dia sebagai konten kreator gitu loh. Oke. Paling seneng jadi konten kreator pas apa nih? Apakah ada orang pada terinspirasi misal, atau memberikan komentar yang, Bang konten lu bagus nih, gue jadi gitu, atau apa? Maksudnya seneng gimana nih? Sisi senangnya menjadi konten kreator dan sisi gelapnya menjadi konten kreator. Oh iya. Sisi senangnya itu di konten kreator itu kita dapat atensi lah. Kan jadi senang aja, kayak mungkin ini buat orang-orang yang memang tidak terlalu suka diperhatikan, itu annoying ya, mengganggu dia ya. Tapi kalau aku kan memang dari dulu itu pengen jadi seseorang, pengen yang bisa disukai lah gitu loh sama orang. Gak harus perempuan, cowok pun aku juga senang kalau ada yang senang sama aku, maksudnya senang dalam in a good way gitu ya. Di record detik berapa anggapannya lain. Iya, nanti anggapannya lain. Nah, aku ngerasa kayak dapat atensi seperti itu, kita dihargain, kita ini, aku merasa kayak aku tuh berguna buat dia. Dan ya komentar-komentar yang
pada akhirnya ngasih tahu, "Bang, gue belajar coding gara-gara lu," segala macam. Mm-mm. Ya itu kayak kita, oh memang gue seberpengaruh itu ya. Oke. Dan di situ yang kayak kadang nggak sadar, tapi ketika kita tahu informasi seperti itu, oh berarti gue udah segini ya gitu loh. Dan di situ tuh ada rasa hal yang menyenangkan yang pada akhirnya kita bisa dapat pengalaman seperti itu. Mm-mm. Kalau sisi gelapnya, Nah ini jujur aja deh. jujur, Pasti kan up and down, aku yakin. Ya kan? aku datar sih cenderungnya. Masa Maksudnya up and down ini secara mental atau dari secara mental atau mungkin secara views atau gimana? keinginan untuk ada nggak rasa kayak malas ngonten? Oh kalau itu bukan sisi gelap sih, itu kayaknya semua konten kreator pasti ngalamin. Pasti ngalamin ya. Pasti ngalamin. Karena ketika sebuah hobi udah jadi profesi, Mm-mm. ya itu tidak menyenangkan lagi. Oke. Gitu. Sisi gelapnya apa ya? Paling ada yang kirim foto aneh-aneh. Oh, I see. Itu ada. Yeah, because you're single Maybe ya. and then they interest with you. Probably aku juga gak mau kegeeran. All gender atau Oh enggak. Itu pasti ada sih, cuman gak kebahas aja mungkin sama orang-orang cowok-cowok gitu ya. Pasti ada yang kayak flirty? agresif, flirty ya. Kalau flirty itu biasa lah ya, maksudnya. Ngajak ketemu atau kayak nguntit gitu? Ngajak ketemu ada. Sudah sampai di level itu? Nguntit nggak, belum nyampe. Nelfon. Oh udah, kalau itu udah. Okay. Biasanya ngaksesnya itu paling gampang mereka lewat Telegram. Kalau WhatsApp kan mereka nggak punya. Iya. Tapi kalau Telegram itu bisa dicari dari ID kita, username. Oke. Iya, dan di situ tuh sering kena tuh aku di situ. Tapi Telegram itu aku perlu soalnya kan, karena di sana banyak grup-grup komunitas gitu. Terus sisi gelap yang lain, oh ini penting banget nih buat orang-orang, ini insightful sih. Senioritas dalam dunia perkontenan. Ada. That shit. Really? Ada banget. Contohnya apa? Gimana ini maksudnya? And I don't like it. Because you are new. Bukan masalah new, gitu. aku udah lama juga sih. Cuman maksudnya, oh dia lebih terkenal, tapi lebih yang kayak jual mahal. Based gitu on kan. followers? Based on berapa lama dia di sana, based on seberapa banyak relasi yang dia punya di sana, itu ada banget. Cuman dulu itu mungkin ada keangkat isunya itu tuh pada zaman dunia artis lah ya, waktu mungkin kita SMP, SMA gitu, mungkin sempat booming lah masalah senioritas seperti ini. Dan itu tuh menurutku kayak nggak bagus gitu loh, kayak zaman apa ya, kayak aku tuh ngelihat budaya orang Indonesia nih karena kebanyakan dijajah, pada akhirnya tuh kayak harus ospek apa lah gitu. Maksudnya orang harus mengikuti proses itu berdarah-darah untuk bisa dihargain. Oke. Padahal kan nggak harus seperti itu. Kalau kita di dunia kreatif, ya layaknya kita itu ya harus saling hargain satu sama lain lah. Terserah mau berapapun nilai followers lu, terserah mau berapapun, atau lu bukan siapa-siapa, ya sudah. Konten kreator itu cuman profesi kok. Apa yang harus dibanggain? Kalau lu punya followers sampai jutaan, apa yang harus dibanggain gitu loh. Dan itu yang aku tidak suka. Dan itu aku sering banget nemuin kayak gitu. Dan biasanya yang sudah agak-agak humble atau udah yang humble banget, itu biasanya memang dia udah lama lah jadi orang konten kreator, itu biasanya udah mulai humble. Tapi ada juga yang udah lama di bidang perkontenan yang sering masuk TV segala macam, masih sombong tuh ada gitu. Ya, cuman aku tipe yang aku nggak mau ngambil pusing masalah itu. Dan aku juga mungkin ada tipe-tipe orang yang mungkin dia bisa mengikuti apa ya, ibaratnya alur permainan seperti itu, yang pada akhirnya dia tahan diri demi pansos. Nggak apa-apa deh, yang penting gue nempel dia terus. Padahal di circle-nya tersebut dia dibully habis-habisan, dia dimarah-marahin, kayak tidak seperti diperlakukan
selayaknya manusia atau teman normal lah gitu loh. Malah kayak dalam tanda kutip babu gitu-gitu. Tapi kan ikut kena spotlightnya nih. Ikut kena spotlightnya dan aku nggak mau kayak gitu. Jadi mau ketemu siapa aja, mau dia terkenal apa, aku relatif nggak akan mau foto sama dia. Atau aku ngikut-ngikutin kemana mas ini. Bodo amat. Dan ya sampai detik ini pun makanya tadi di awal aku bilang kan aku kalau mau pansos mah bisa-bisa aja. Tapi ya enggak, aku tetap ya udah aku independen. Maka sampai sekarang pun kontenku nggak pernah aku yang kayak numpang artis gitu. Jadi semuanya tuh organik memang atas kemauanku sendiri. Jadi tujuanku adalah ketika nanti aku suatu saat punya nama, aku nggak harus berterima kasih sama siapa-siapa. Dan konten kreator sekarang itu banyak banget terima kasihnya ketika dia sampai berada di titik itu. Jadi ya dilihatnya Mas Adit ya sebagai Mas Adit dari kontennya. Independen aja. Tapi someday nih misal ada konten kreator yang besar banget, dampaknya oke banget di bidang IT juga lagi gitu. Ini salah satu sama niche-nya gitu. Gimana? Apakah mau juga? Mau pansos gitu? Enggak. Biarin aja dia, rezeki dia udah. Kalau tanda kutip pansos sih enggak ya? Enggak. Tapi mungkin kolaborasi ya. Kalau kolaborasi ya makanya kan aku balik lagi. Yang aku tidak suka itu adalah masalah senioritas atau siapa yang lebih banyak followersnya itu. Yang ya udahlah. Kalau memang mau misalnya nih kayak ada teman-teman mau ngajakin podcast atau teman-teman mau ngajakin ayo collab. Aku nggak pernah merasa itu tuh kayak gue dihargain dong, karena aku tahu mereka konten kreator kecil atau orang-orang yang pengen mungkin mencoba untuk pansos sama aku, mereka tuh UMKM, mereka layak untuk kita bantu kalau kita udah gede, gitu loh. Dan itu loh cara kolaborasi seperti itu, budaya di Indonesia ini harus dibangun. Bahkan aku sama sekali tidak pernah, kalau yang selain brand ya, dan selain maksudnya invitation dalam tanda kutip bekerja, aku nggak pernah naruh harga di situ. Bahkan nggak usah lah, ngapain? Kalau gue ada waktu gue bantu, tapi kalau nggak ya tunggu dulu, kita set lagi jadwal lainnya gitu. Dan karena buatku kayak gini, ketika mereka semua berhasil, maka otomatis akan ada putaran ekonomi. Yang kupikirin gitu. Ketika semua orang punya uang, ekonomi jadi muter, itu juga ngaruh ke penghasilan kita secara nggak langsung. Itu yang aku sadari. Makanya kita jangan iri kalau orang tuh bisa berhasil dan sukses atau dia punya duit. Itu budaya yang di Indonesia harus dihilangin tuh. Kayak iri aja gitu, tiba-tiba ada yang dapat kerja, kok dia dapat ya? Harusnya dia tetap di bawah gua terus. Jangan gitu. Karena dengan dia dapat duit, dia akan belanja. Apalagi kalau wilayahnya satu sama kita nih, duitnya pasti akan muter-muter di sana. Otomatis kita juga pasti akan dapat peluangnya dan ya udah, hidup seadil itu pada akhirnya kita semua bahagia gitu loh. Tujuanku lebih ke kayak gitu sih. Mas Adit tertarik di dunia politik gak sih? Memang mungkin ada orang yang kesel mungkin dengar aku ngomong gini ya. Aku memang arahnya nanti ke politik. Kalau misal ada partai? Udah. Oh udah? Udah. Oke berarti ya? Enggak, aku belum ambil. Oh belum ambil? Belum dapat KTA-nya. Aku juga masih pendadaran aja, masih yang kayak. Berarti belum boleh di-spill nih? Belum boleh di-spill karena saya masih melihat-lihat. Melihat-lihat dulu. Oke. Nah terakhir nih mungkin aku pengen tahu juga Mas Adit ini kan istilahnya bangun branding image dari nol, and then pokoknya padahal kalau kita lihat backgroundnya kan sebagai pemusik, terus banting setir dari IT, sekarang konten, terus branding image-nya dari istilahnya zero to hero lah sekarang. Ya kan? Itu gimana caranya, ataupun mungkin bisa kasih tips-tips buat creative people di luar sana yang sekarang mungkin kehilangan jati diri atau bingung mau ngapain gitu. Iya sih. Yang kebanyakan orang aku temuin itu di luar sana, mereka itu tidak pernah mau bermimpi besar tapi secara spesifik. General aja gitu. General aja. Mau jadi orang sukses gitu. Jangan, harus spesifik. Misal suksesnya apa?
suksesnya mau jadi miliarder, salah satu orang terkaya di Indonesia yang masuk majalah Forbes kah? Atau Oke. suksesnya mau jadi politician yang memang berdampak sama orang banyak? Atau Oke. suksesnya mau jadi kartel narkoba juga ada. Oke. Pablo Escobar gitu kan ya, walaupun dia buruk, jahat, tapi ya dalam tanda kutip dia sukses Sukses. gitu ya. Mau kayak gimana gitu loh. Tujuan dari spesifiknya itu tuh apa? Supaya kita itu bisa punya milestone yang terarah untuk dapetin mimpi-mimpi kecil yang jadi tangga untuk nyampe ke mimpi yang besar tadi. Gitu loh. Jadi ketika ketika mission yang kecil itu udah accomplish, maka lama-lama kan tangganya akan ada. Dan itu pondasinya adalah kita harus tetap trust sama mimpi kita itu gitu loh, supaya kita itu nggak nyerah. Kan ada orang yang kayak, waduh saya kena layoff, akhirnya saya jadi pengangguran, terus wah sudahlah saya gagal jadi manusia gitu kan. Akhirnya semua mimpinya tuh dikubur. Nah, padahal sebenarnya mimpi itu tuh ya masih ada. Ini seperti kata Panji Pragiwaksono, mimpi itu tuh masih ada, cuman terkubur aja. Nanti dia akan bangkit lagi dalam bentuk penyesalan ketika kita udah tua. Dan makanya daripada kita kubur, better itu tetap dijaga aja. Oke. Dijaga aja untuk ngejaga kita tuh tetap fokus, yang dimana kita itu pada akhirnya selalu menganggap semua hal yang buruk atau kesialan yang terjadi di hidup kita, yaitu ada hikmahnya. Dan gak semua orang memang bisa tag itu sebagai a good vibes gitu ya. Tapi kalau aku tetap dari dulu sih alhamdulillah masih tetap yang kayak nganggap misalnya ada kesialan, ya udah itu hal positif. Walaupun memang nangis, Ya walaupun kayak memang orang sedih. Jawa ya, mesti kayak ada kesialan, untung aja Enggak masih juga selamat sih, tetap gitu. aku tetap nangis. Tapi habis itu udahlah nanti ini ada lagi kok. Tapi dalam bentuk apa gantinya kita nggak tahu. Oh, pernah nangis ya? Kalau pas Pernah. viral kemarin nangis nggak? Enggak lagi. Oh enggak. Enggak, biasa aja. Oke. Nah tadi tuh ya udah, jadi ketika aku stick to mimpi aku tadi, ya udah lama-lama tuh kayak jalannya dibantuin gitu sama semesta. Oke. Entah nggak tahu gimana caranya. Power of affirmation. Iya, law of attraction kalau kata orang ya. Oh iya, benar, sorry. Nah itu apa ya? Lama-lama jalannya itu tuh datang dari tempat dan orang yang tidak disangka-sangka. Okay. Dan itu selalu terjadi di hidupku. Jadi aku tetap pegang keep mimpiku ini, tapi masalah achievement tadi aku biarin aja, itu ya udahlah punya yang di atas gitu ya. Mau misalnya dia datang terus pergi, dia datang terus hilang, oh ya sudah. Tapi ketika kita tetap mau punya semangat dari mimpi kita ini, ya semuanya pasti jalannya itu tuh akan ada aja gitu loh, entah dari manapun yang kita nggak tahu. Kayak gitu sih. Oke, jadi itu kunci Kak Adit untuk bisa survive sampai sekarang gitu. Ada achievement untuk diri Anda sendiri nggak dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat apa dalam waktu lama? Dalam waktu dekat kayak nggak ada yang menarik deh. Misal punya target 100.000 followers di Instagram gitu. Nggak menarik lah. Oh, nggak menarik? Nggak menarik. Aku pengen itu jadi pejabat. Yang menginspirasi. Bukan cuma menginspirasi sih, nah makanya mimpi itu harus spesifik tadi aku bilang ya. Apa coba spesifiknya? Yang ketika aku tuh pengen ngubah semuanya itu jadi lebih baik, pejabat lain tuh benci sama aku. Oh gitu. Tapi nanti kalau bagi-bagi nggak dibagi. Kan aku nggak ngambil. Ya kan? Terus nanti kalau misal dijauhin dari circle? Nah itu dia tuh yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya siap menghadapi itu karena memang ya sudah. Tapi kalau yang milih jadi dikit? Nah makanya kan Allah selalu punya caranya untuk bisa bantu kita ke sana. Walaupun secara spesifik kita tahu nih, yang kita pengen itu adalah ngelawan kebatilan. Oke. Yang pada akhirnya efek sampingnya atau risikonya kita dibenci kan pada akhirnya. Gak asik nih orang.
Itu tujuanku. Kaku banget nih orang. Kaku banget. Terserius Orang se-Indonesia. itu kan cuman ini doang, apa kalau pemberian yang ikhlas apa? Cuman pemberian itu apa sih namanya? Gibah lagi apa sih? Hibah. Oh, hibah. Bisa, itu kan hibah. Gak usah lah sok-sok ngelapor ke KPK gitu-gitu misalnya. Oh, contohnya Kan hibah kan gak boleh kalau pejabat ya. Oke. Hibah tuh gak boleh. Gratifikasi Masuknya. Ya aku akan tetap jadi anak di dalam kelas yang kalau udah mau pulang nih masih nanya. Oke, coba dicatat. Yang menyebalkan. Besok kalau Mas Adit jadi politisi, kita ulang kembali podcast ini. Ulang kembali ini, ya ini insya Allah moga 10 tahun lagi viral nih, atau 5 tahun lagi. Jadi 10 tahun lama banget. Ya enggak, maksudnya kan ya kayak Pak Jokowi lagi ngegergaji kayu kan baru naik sekarang. Bener. Ini jadi arsip negara ya guys. Arsip negara gitu. Jadi ya semoga aja lah, maksudnya tetap kuat dengan idealisme seperti ini. Amin. Walaupun aku nggak bisa jamin ya, karena kan aku harus jamin, nggak boleh nggak bisa jamin. Aku harus jamin. Mungkin tuh kan gara-gara lu belum pernah nyoba aja. Iya, belum di posisi itu aja nih. Belum di posisi itu aja. Karena belum tahu. Oke, tapi ya anggaplah ini sebagai arsip ya. Yang nanti dan bisa pengingat diri Anda. Benar, bisa jadi bumerang buat diri saya sendiri. Catat. Ketika 2024. 2024 9 Agustus. 9 Agustus, oke. Sip. Sampai ketemu di 5 tahun atau 10 tahun lagi. Amin. Oke, mungkin dari tadi nih aku nyimpulin, kan banyak orang yang komen Mas Adit tuh orangnya kaku banget lah, ini banget. Enggak tuh, ketika ngobrol kan? Juga kemarin pas ngisi acara bareng kita santai aja. Ya mungkin karena memang di sosial media ya kita hanya melihat sepersekian detik dari kehidupannya Mas Adit. Bener. Dan opininya Mas Adit juga cuman berapa kata doang, tapi orang udah ngejudge itu. Bener. Tapi enak gak viral? Kan dikenal tuh. Aku gak nganggep itu enak atau enggak sih. Aku nganggep itu observasi aja, ngelihat betapa bodohnya orang-orang Indonesia ini dengan IQ 78 itu. Itu doang sebenarnya. Tapi kan sekarang views lagi turun. Mau viral lagi nggak? Enggak dengan cara itu juga. Karena aku juga udah bilang tuh gue udah tobat. Oke. Tapi klarifikasinya dihapus. Yang mana klarifikasi yang mana? Yang klarifikasi mana? Yang minta maaf. Yang udah maaf-maafan. Oh, karena itu jadi bahan konten kreator lain pansos. Oh, pada jadi Anda tidak bisa nge-stitch lagi. Soalnya dia dapat algoritma dari situ. Gua yang dimaki-maki, lu yang numpang, lu pada so-soan kayak mau ngebela-bela dia, padahal lu sendiri juga nggak ngerti masalahnya apa. Oke. Pansos lu. Jadi itu penyebabnya kenapa dihapus? Ya. Bukan karena blunder ya, Kak? Bukan. Mereka di copy sama dia gitu sih. Oke. Baik. Itu dari tadi kita ngobrol, mungkin kata-kata hari ini. Kata-kata aduh yang kayak kemarin lagi nih orang Israel lagi. Apa ya? Kata-kata hari ini. Karena ini podcast ini akan menjadi arsip negara. Aku tahu gini, mending dari tadi malam ngasih tahu siapin ya kata-kata gitu. Loh, kan otodidak spontan. Aku tuh karena semua kata-kataku tuh adalah quotes. Asik. Jadi aku tidak bisa lagi membuat quotes. Karena dari tadi yang Anda tonton selama 44 menit ini, itu quotes semua. Oke, apakah kalian sudah termotivasi dengan mendengar podcast kali ini? Jika iya, ketik 1. Tapi gue bukan motivator ya. Tapi mau gak jadi motivator? Enggak. Kenapa? Nggak mau, ya karena mungkin motivator kan berbeda-beda, kan ada yang gini-gini, tapi ada pula yang perlu dimotivasi dengan gaya yang aku lebih suka jadi kritikus daripada motivator. Oke. Karena beban moralnya lebih besar motivator itu. Kadang kita nggak selalu bener kok. Dan aku juga
Banyak buruk-buruknya aku di belakang kamera nih. Kita tengok arsip dulu ya. Kayaknya nggak perlu dijelasin. Nggak perlu dijelasin. Nanti suatu saat mungkin akan muncul ya ketika belum jadi jangan, politisi. astagfirullahaladzim. Maksudnya arsip yang baik-baik. Oh, arsip yang dong. baik-baik, iya. Waktu iya. motong gergaji ya kan, waktu Nah, motong itu. kayu gitu. Iya, ntar tahu lagi kan kayak dulu waktu SMA orang sholat Jumat aku ke belakang Nyuri sendal, nongkrong, nongkrong. orang sholat kita enggak, itu gitulah maksudnya Aduh, kalau itu mah kenakalan cowok. Iya. Ya tapi kan tetap aja dosa besar itu, iya, meninggalkan sholat tidak boleh loh. benar. Kalau meninggalkan dia, Wah itu maksiat harus ditinggalin. weh. Cocok jadi ustadz deh kayaknya. Ntar lagi, enggak. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Siapa tahu next time kita bisa ngundang Mas Adit lagi untuk sharing-sharing dengan kita. Dan mungkin terakhir deh buat anak-anak yang creative people, penutup. Gak harus quotes. Nggak harus quotes ya. Ya paling kalian tetap strict sama, bukan strict, sorry. Ya kita ulang ya. Paling kalian harus tetap stick sama mimpi kalian, karena memang suatu saat itu akan membantu kalian menemukan cara-cara untuk bisa mencapai itu. Karena kalau kalian sendiri yang nggak percaya sama mimpi kalian, siapa lagi yang bakal percaya? Itu cara untuk bertahan hidup. Oke, thank you so much. Dan sampai ketemu di podcast Amikom Jogja berikutnya. Bye-bye.